Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Di sini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan suatu tema yang berjudul at-talkhis atau abstrak. Kami dari kelompok 3, yakni saya sendiri, Afaf Sya'roni, sebagai presentator pertama, dan rekan saya, yakni Narul Hashim Muzadi, sebagai presentator kedua. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu at-ta'rif atau pengertian dari suatu tema yang akan dipresentasikan, yakni di sini kita akan membahas tentang abstrak. Pengertian abstrak, pengertian umum dari abstrak yakni merupakan bentuk penyajian yang singkat mengenai isi pada sebuah tulisan. Kemudian adapun pengertian khususnya, yakni abstrak merupakan sesuatu yang dapat dilihat dengan tidak mengacu kepada objek tertentu atau peristiwa yang khusus. Abstraksi menyajikan secara simbolis, konseptual, dan imajinatif sesuatu yang tidak dialami secara langsung. Adapun pengertian lain abstrak yakni dapat diartikan juga sebagai penyajian suatu dokumen yang dibuat secara ringkas, akurat, dan jelas tanpa menambahkan kritikan atau tafsiran. Adapun istilah abstrak juga digunakan dalam bidang seni dan hukum. Yang pertama, pengertian abstrak dalam bidang seni yakni merupakan jenis kesenian kontemporer yang tidak menggambarkan objek dalam dunia asli, namun memakai warna dan bentuk yang non-representasional. Kemudian pengertian abstrak dalam bidang hukum yakni pernyataan singkat yang merangkum poin-poin utama suatu dokumen yang legal. Dan pengertian abstrak pada benda yakni merupakan benda yang tak kasat mata atau tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia, baik itu dalam keadaan sadar, pekerjaan, sifat, ukuran, dan lain sebagainya. Adapun fungsi-fungsi abstrak yakni dalam gambaran umum, fungsi abstrak dalam suatu karya tulis adalah untuk menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum suatu penelitian atau suatu karya tulis ilmiah. Dan adapun fungsi abstrak yang lain yang dapat kita ketahui yakni yang pertama, fungsi abstrak itu sebagai komponen utama laporan hasil penelitian. Maksudnya yakni abstrak merupakan salah satu komponen yang utama di dalam suatu penulisan tersebut. Dan dengan adanya abstrak, maka pembaca dapat mengetahui apa inti atau hasil dari suatu laporan penelitian tersebut. Kemudian yang kedua, fungsi abstrak yang lainnya yang nomor 2 yakni merupakan gambaran umum tentang isi laporan penelitian. Maksudnya abstrak ini merupakan suatu gambaran umum tentang isi keseluruhan dari laporan penelitian tersebut agar pembaca dapat mengetahui gambaran umumnya. Adapun fungsi abstrak yang ketiga yakni merupakan bahan pertimbangan bagi pembaca. Maksudnya abstrak di sini membantu pembaca untuk mempertimbangkan apakah pembaca akan membaca keseluruhan isi suatu laporan tersebut atau tidak. Dan dengan abstrak ini pembaca bisa mengerti isi tulisan itu sesuai dengan apa yang si pembaca cari. Selanjutnya, kita dapat mengetahui jenis-jenis dari abstrak tersebut. Jenis abstrak diklasifikasikan dalam 2 jenis, yakni yang pertama
adalah abstrak indikatif. Maksudnya, abstrak yang menyajikan uraian secara singkat mengenai masalah yang terkandung dalam suatu laporan penelitian yang bertujuan untuk memberikan indikasi pada sasaran cakupan tulisan dan dapat dipahami oleh pembaca. Kemudian jenis abstrak yang kedua yakni abstrak informatif. Maksudnya di sini abstrak informatif ini merupakan suatu miniatur dalam laporan atau karya tulis ilmiah dengan menyajikan data dan informasi secara lengkap sehingga pembaca tidak perlu lagi membaca tulisan asli, namun kecuali pembaca ingin mendalaminya. Selanjutnya kita akan membahas terkait karakteristik penulisan abstrak. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam penulisan abstrak, sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, poin pertama ialah bentuk tulisan bersifat. Yang pertama, informatif, kualitatif, ataupun kuantitatif, bergantung jenis laporan atau karya ilmiah yang teman-teman teliti. Yang kedua, deskriptif, analisis, induktif, atau deduktif, tergantung pada jenis laporan atau karya ilmiah yang diteliti. Poin yang kedua, abstrak disajikan secara singkat, terdiri atas 200 sampai dengan 300 kata, atau sekitar 7 sampai dengan 10 paragraf, dan diletakkan sebelum daftar isi. Poin yang ketiga, abstrak tidak memuat latar belakang, contoh penjelasan berupa alat, cara kerja, dan proses yang sudah dikenal atau lazim. Poin yang keempat, abstrak hanya memuat metode kerja dari pengumpulan data sampai penyimpulan dan data yang sudah diolah. Poin yang kelima yang perlu diperhatikan ialah dalam penyusunan abstrak perlu diperhatikan ketelitian penyajian sumber informasi asli secara cermat, mudah dipahami, dan menggunakan kata atau istilah yang sama dengan tulisan aslinya. Dan poin yang terakhir ialah pengetikan berspasi 1 menggunakan type tulisan standar Times New Roman atau Arial dengan ukuran tulisan 12. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penulisan abstrak. Setelah teman-teman mengetahui penjelasan umum, mulai dari pengertian abstrak, fungsi abstrak, jenis-jenis abstrak, dan karakteristik abstrak, berikutnya adalah bagaimana teman-teman juga harus memahami langkah-langkah penulisan abstrak yang baik dan benar, sehingga orang yang baca abstrak yang telah teman-teman buat dapat dengan mudah dipahami. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipahami, diantaranya yang pertama, jumlah kata. Cara penulisan abstrak yang pertama adalah jumlah kata, yang dimana maksimalnya adalah 150 kata. Jumlah demikian merupakan aturan umum yang perlu dipahami oleh setiap peneliti. 150 kata bukan menjadi jumlah yang mutlak terpenuhi. Namun, aturan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah jumlah kata yang digunakan dalam penulisan abstrak adalah berkisar antara 100 sampai 150 suku kata. Langkah kedua yakni jarak antar baris. Setelah mengetahui jumlah kata yang diperlukan, selanjutnya mengetahui bahwa spasi penulisan antar baris dalam cara membuat abstrak adalah spasi 1 atau single spacing. Hal ini bertujuan untuk memadatkan abstrak yang dibuat serta dapat mencakup abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris dalam satu halaman. Yang ketiga, penulisan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing dalam abstrak yang dibuat harus dicetak miring dalam penulisannya. Dengan penulisan bahasa asing tidak hanya mencakup bahasa Inggris, tetapi juga mencakup bahasa ilmiah yang akan ditulis dengan dalam penulisan abstrak. Yang keempat, jumlah paragraf. Nah, langkah keempat ini yakni jumlah paragraf. Contoh abstrak karya tulis ilmiah yang ada terdiri dari 3 paragraf. Hal ini merupakan ketentuan umum yang dibuat dalam cara penulisan abstrak yang baik. Setiap cara membuat abstrak yang dibuat terdiri dari 3 paragraf, yang mana paragraf pertama memuat judul penelitian, rumusan masalah, latar belakang, dan tujuan penelitian. Paragraf kedua memuat metode penelitian, teknik analisa data, dan landasan teori. Dan paragraf ketiga memuat hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan. Namun,
Dalam literasi lain didapatkan bahwasannya jumlah paragraf dalam penulisan abstrak hanya terdiri dari satu paragraf yang mana mencakup 3 paragraf yang telah dijelaskan tadi, yang telah disebutkan tadi. Untuk itu, ada baiknya teman-teman menanyakan kepada dosen ataupun pembimbing teman-teman ketika ingin melakukan penulisan paragraf dalam penulisan abstrak dalam yang ingin digunakan dalam penelitian yang akan teman-teman kerjakan nanti. Langkah yang kelima ialah bahasa. Dalam penulisan abstrak, bahasa yang digunakan adalah bahasa induk dan bahasa global. Dalam hal ini, bahasa induk adalah bahasa Indonesia dan bahasa global adalah bahasa Inggris yang digunakan sebagai bahasa penulis abstrak. Yang keenam, kata kunci. Pada akhir cara membuat abstrak diberikan kata kunci yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, di mana jumlah kata kunci yang diberikan sekitar 3-5 kata yang akan dipisahkan dengan tanda koma. Yang ketujuh, penulisan singkat, padat, dan jelas. Iya, ini yang merupakan langkah terakhir dalam penulisan abstrak. Dalam penulisan abstrak yang akan dibuat perlu menulis abstrak yang singkat, padat, dan jelas, sehingga jumlah kata yang digunakan tidak boros serta poin yang ingin dibahas di dalam setiap paragraf yang dimuat tidak keluar dari penulisan abstrak yang baik dan benar. Itulah 7 langkah yang perlu dipahami dan perlu diperhatikan dengan seksama dalam sebuah penulisan abstrak sehingga abstrak yang telah dibuat bisa dipahami dengan mudah oleh pembaca. Beralih pada pembahasan terakhir, yakni kesalahan penulisan abstrak. Penulisan naskah pada umumnya telah melengkapi naskah mereka dengan abstrak yang dimaksud, walaupun belum semua dalam bahasa Inggris. Dari abstrak-abstrak yang disusun penulisannya itu terlihat beberapa kesalahan sehingga perlu penataan kembali atau bahkan kadang-kadang harus disusun dan ditulis. Nah, kesalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Simak dengan baik. Yang pertama, terlalu panjang. Abstrak disusun dalam beberapa paragraf sehingga berupa ringkasan isi naskah. Sedangkan kalau teman-teman ingat penjelasan sebelumnya, yakni langkah-langkah dalam penulisan abstrak itu harus ringkas, padat, dan jelas sehingga tidak terlalu panjang ataupun berbentuk ringkasan naskah. Yang kedua, terlalu rinci dengan memuat hal-hal yang tidak diperlukan dalam abstrak, misalnya penjelasan tentang metodologi penelitian, rumus-rumus yang dipakai dalam pengolahan data, serta hasil, kesimpulan, dan saran yang lengkap. Yang ketiga, terlalu singkat sehingga tidak memberikan informasi yang mendorong pembaca untuk membaca naskah itu lebih lanjut. Misalnya, tidak menyebutkan masalah dan hasil penelitian sama sekali. Yang keempat, tidak membuat hal-hal yang pokok dalam isi naskah. Sungguh pun telah memberikan uraian yang cukup panjang sehingga tidak memberikan daya tarik untuk membaca lebih lanjut. Yang kelima, bahasa Inggris yang dipergunakan tidak informatif karena kesalahan-kesalahan dalam pemilihan kata dan tata bahasa. Penulisan naskah ilmiah, khususnya yang belum memiliki banyak pengalaman menulis, kerap kali menghadapi kesulitan menulis abstrak naskahnya. Padahal abstrak itu merupakan persyaratan kelengkapan naskah untuk dapat dimuat dalam jurnal ilmiah. Tidak jarang abstrak ditulis tidak sebagaimana seharusnya sehingga abstrak itu tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Demikian terkait beberapa penjelasan dalam penulisan abstrak. Di sini saya akan membacakan suatu contoh dari abstrak yang menggunakan bahasa Arab. مستخلص البحث كان موضوع هذه الرسالة الطريقة المباشرة وتطبيقها في تدريس فنون اللغة العربية، دراسة تحليلية بمعهد المنار الحديث للتربية الإسلامية. وتختار الباحثة هذا المعهد لأنهم قد طبقوا الطريقة المباشرة منذ المرحلة الثانوية،
فلذلك تختاره الباحثة لأنه مناسب بالنتيجة التي ستراها الباحثة عن فعالية تطبيق هذه الطريقة. وأما أهدافها فهي لمعرفة عملية تطبيق الطريقة المباشرة في تدريس فنون اللغة العربية بمعهد المنار الحديث للتربية الإسلامية، ولمعرفة الفعالية من تطبيق الطريقة المباشرة في تدريس فنون اللغة العربية بمعهد منار الحديث للتربية الإسلامية. وأما منهج البحث في هذه الرسالة فهو منهج تحليلي، ولجمع البيانات فتعتمد الباحثة الأدوات والملاحظة المباشرة والمقابلة والاستبانة. والمجتمع في هذا البحث هو كل الطلبة من المدرسة العالية من معهد المنار الحديث للتربية الإسلامية، عددهم 139، وتأخذ العينة منهم هي الطالبات من فصل الثالث باء، عددهن 14 طلبة. والنتائج المحصولة من هذا البحث هي أن تطبيق الطريقة المباشرة فعالية في ارتفاع مهارات الطالبات اللغوية، وهي مهارة الاستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. وينبغي لكل معلمي اللغة العربية أن يطبقوا هذه الطريقة في عملية التعليم. Baik, di sini saya akan bacakan salah satu contoh abstrak dalam penulisan bahasa Arab. مستلخص البحث: تعلم اللغة يحتاج إلى ممارسة مستمرة دابة. في الواقع ما زال المتعلمون يصعبون في فهم اللغة العربية بأسباب عديدة، منها بيئة اللغة غير متوفرة وخبرات التعلم المملة. استجابة لهذا الحال لابد أن يكون تعليم اللغة العربية المثالي تسهيلا للمتعلم في تحقيق المهارة اللغوية، كما يقدم فيه المنهاج الدراسي الذي يركز على الأنشطة اللغوية الفعالة. استخدام طرق التعليم المناسبة هو مفتاح لنجاح التعليم. تعليم اللغة العربية في المعهد يعطي فرصة مفتوحة في ابتكار البيئة اللغوية الفعالة باستخدام الطرق المتنوعة. هدف هذا البحث إلى معرفة تعليم اللغة العربية بمعهد الآمن برندوان سمنة مدورة، كما سعى المعرفة على منهاج الدراسي والطرق المستخدمة. وبعد هذا البحث من البحث الميداني ووصفه الوصفي التحليلي بالمدخل الوصفي التحققي. ولتحقيق تلك الأهداف تم استخدام الملاحظة والمقابلة والتوثيق في جمع البيانات المحصولة، ثم تحليل البيانات. أهم نتائج هذا البحث: عملية تعليم اللغة العربية بمعهد الآمن برندوان سمنة مدورة يستخدم الطرق التي تسهل على تحقيق المهارات اللغوية. والمنهج الدراسي المستخدم متكامل، سواء كان داخل الفصل الذي يتمثل في التعليم باستخدام المادة الخاصة لكل مهارة، أو الأنشطات خارج الفصل، كينا رويد المفردة صباحا وليلا، ومظاهرة اللغة والمسابقات اللغوية.
تعليم اللغة العربية بمعهد الآمن برندواني سمنة مدورة يدعم على تعليم النشاط للمتعلم. الكلمة الأساسية تعليم اللغة العربية الأولى، طريقة التعليم الثانية، المنهج الدراسي الثالث. شكرا.